Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Amanda dengan NIM 30224111104 akan menjelaskan materi dari Bapak dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh kemarin. Jadi materi pertama ini adalah membahas tentang lembaga keuangan, khususnya bank dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia, serta peran pentingnya dalam perekonomian. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah badan atau institusi yang menyediakan layanan keuangan dan mengelola arus uang dalam perekonomian. Jadi, sederhananya, lembaga ini menjadi penghubung antara orang yang punya dana lebih dengan orang yang membutuhkan dana. Contohnya banyak nih, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, sampai lembaga pembiayaan. Nah, peran lembaga keuangan ini sangat penting dalam ekonomi. Yang pertama adalah sebagai perantara keuangan atau intermediasi. Artinya, mereka menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Kedua, mereka memfasilitasi transaksi. Jadi, kita bisa melakukan pembayaran, transfer, atau transaksi digital dengan aman dan efisien. Yang ketiga, mereka juga menyediakan informasi keuangan yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan, baik untuk investasi maupun bisnis. Kalau kita lihat lebih dalam, ada yang namanya siklus intermediasi keuangan. Dimulai dari masyarakat yang menyimpan uangnya, lalu dana itu dikelola oleh lembaga keuangan, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau investasi, dan akhirnya memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bank ini punya peran strategis banget dalam pembangunan nasional. Fungsi bank ada beberapa. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan uang seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, sebagai pemberi pinjaman, baik untuk membutuhkan usaha maupun pribadi. Ketiga, sebagai fasilitator transaksi seperti transfer, kartu kredit, dan pembayaran digital. Dan keempat, sebagai pengelola investasi dan penyedia lapangan keuangan lainnya. Jadi, di Indonesia sendiri ada beberapa jenis bank. Yang pertama, yaitu bank umum, yang melayani kebutuhan individu dan bisnis secara luas. Yang kedua, itu ada bank sentral, yaitu Bank Indonesia atau BI, yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, fokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah. Yang keempat, ada bank syariah yang beroperasi tanpa bunga dan berdasarkan prinsip Islam. Dan yang terakhir ada bank digital yang beroperasi secara online tanpa kantor fisik. Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank. Contohnya, seperti perusahaan asuransi yang melindungi kita dari risiko finansial. Ada juga dana pensiun yang membantu kita mempersiapkan masa tua
kemudian lembaga pembiayaan seperti leasing kendaraan, dan juga bursa efek serta pialang. Pialang saham memfasilitasi investasi di pasar modal. Lembaga keuangan non-bank ini juga punya peran penting, seperti menyediakan alternatif pembiayaan, membantu manajemen risiko, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, lembaga keuangan juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang ketat, perkembangan teknologi finansial atau fintech yang sangat cepat, risiko keuangan di tengah kondisi global yang tidak pasti, hingga tuntutan untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Sekarang kita bahas sedikit tentang bank sentral, yaitu Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia atau BI punya peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran, dan mengelola cadangan devisa negara. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir ketika terjadi krisis likuiditas agar sistem keuangan tidak runtuh. Ke depan, lembaga keuangan Indonesia juga akan terus berkembang. Trennya mengarah ke digitalisasi layanan, strategis antar fintech dan bank, peningkatan inklusi keuangan agar semua masyarakat bisa mengakses layanan keuangan, serta fokus pada keuangan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Yang terakhir, bisa kita simpulkan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non-bank adalah jantung dari perekonomian. Mereka berperan besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Dengan memahami peran dan jenisnya, kita bisa memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk kesejahteraan kita, baik secara pribadi maupun untuk bisnis. Baiklah, ini adalah penjelasan materi pada bab 2, membahas tentang sistem keuangan, mulai dari pengertian, struktur, fungsi, hingga perannya dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama akan saya bahas dulu sistem keuangan. Jadi apa sih sistem keuangan itu? Sistem keuangan adalah suatu tatanan dalam perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan. Di dalamnya mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga pasar modal. Sederhananya, sistem keuangan ini berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana, seperti investor atau pelaku usaha. Karena itulah, sistem keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, akan masuk ke struktur sistem keuangan. Ada beberapa komponen utama yang membentuk sistem keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi pasar modal. Yang kedua adalah instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan berbagai produk investasi lainnya. Yang ketiga adalah pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang untuk kebutuhan jangka pendek dan pasar modal untuk investasi jangka panjang. Yang keempat adalah infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran, clearing, dan settlement
yang memastikan semua transaksi berjalan dengan lancar. Semua komponen ini saling terhubung dalam satu sistem yang kompleks namun terintegrasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang fungsi utama sistem keuangan. Jadi fungsi yang pertama adalah memfasilitasi pembayaran. Sistem keuangan memungkinkan kita melakukan transaksi dengan mudah, cepat, dan aman, baik melalui transfer, kartu kredit, maupun sistem clearing antar bank. Dengan adanya teknologi digital, transaksi bahkan bisa dilakukan secara instan, kapan saja dan di mana saja. Fungsi yang kedua adalah transfer dan alokasi sumber daya. Sistem keuangan membantu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Misalnya, dana dari masyarakat bisa digunakan untuk membiayai proyek pembangunan atau ekspansi bisnis. Fungsi yang ketiga adalah manajemen risiko. Melalui produk seperti asuransi, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari risiko finansial. Selain itu, ada juga instrumen seperti derivatif yang digunakan untuk mengelola fluktuasi harga di pasar. Fungsi yang keempat adalah sebagai penyedia informasi ekonomi. Informasi seperti suku bunga, nilai tukar, hingga saham memberikan gambaran kondisi ekonomi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dan fungsi yang kelima adalah sebagai perantara yang efisien dalam ekonomi. Lembaga keuangan membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan serta memastikan dana digunakan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga penting dalam sistem keuangan. Salah satunya adalah Bank Indonesia atau BI, yang berperan sebagai otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas mengawasi seluruh industri jasa keuangan. Ada juga Bursa Efek Indonesia sebagai tempat berlangsungnya perdagangan saham dan obligasi. Selain itu, pasar keuangan juga memiliki peran penting. Pasar uang digunakan untuk transaksi jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti untuk kebutuhan likuiditas. Sedangkan pasar modal digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti saham dan obligasi yang digunakan perusahaan untuk ekspansi bisnis. Melalui sistem ini, dana akan terus mengalir dari penabung ke investor, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Jika sistem keuangan berjalan dengan baik, dampaknya sangat besar. Yang pertama, mendorong investasi dan inovasi. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan agar terhindar dari krisis. Namun, sistem keuangan juga menghadapi berbagai tantangan. Di antara tantangan tersebut yaitu yang pertama, ada perkembangan teknologi finansial atau fintech yang semakin pesat. Kebutuhan regulasi yang lebih kuat, serta pentingnya meningkatkan inklusi keuangan agar semua masyarakat bisa mengakses layanan keuangan.
Bagian terakhir, sistem keuangan dapat kita ibaratkan sebagai tulang punggung perekonomian yang menghubungkan sumber daya, mendukung aktivitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan memahami sistem keuangan, kita bisa lebih baik dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Baiklah, kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu membahas tentang peran bank sentral dan kebijakan moneter, khususnya bagaimana Bank Indonesia atau BI menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pertama, kita akan bahas dulu apakah itu bank sentral. Jadi, bank sentral adalah institusi kunci dalam perekonomian yang berperan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia sendiri, peran ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI yang memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan secara keseluruhan. Menariknya, Bank Indonesia atau BI ini bersifat independen. Artinya, dalam pengambilan kebijakan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, melainkan berdasarkan kondisi dan pertimbangan ekonomi. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar objektif dan efektif. Jadi, apa saja tujuan utama kebijakan moneter? Yang pertama adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Yang kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, agar kepercayaan investor tetap tinggi dan perdagangan internasional tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga hal ini saling berkaitan. Ketika inflasi terkendali dan nilai tukar rupiah stabil, maka ekonomi akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dalam jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan tentang strategi yang digunakan Bank Indonesia atau BI, yaitu Inflation Targeting Framework atau ITF. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia atau BI menggunakan kerangka ini untuk mengendalikan inflasi. Dalam sistem ini, target inflasi ditetapkan secara jelas dan umum ke publik, sehingga meningkatnya transparansi dan kepercayaan terhadap publik. Untuk mencapai target tersebut, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen utama, seperti suku bunga acuan yang dikenal sebagai BI Rate dan indikator pasar uang seperti INOA. Seiring perkembangan zaman, kebijakan ini juga semakin fleksibel. Artinya apa? Bank Indonesia tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk menjalankan kebijakan moneter ini, ada beberapa instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga
untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah suku bunga acuan yang memengaruhi sistem pinjaman dan aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah giro wajib minimum, yaitu cadangan yang harus dimiliki bank untuk mengontrol likuiditas dan penyaluran kredit. Selain itu, BI atau Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Misalnya nih, dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan, memastikan sistem pembayaran berjalan lancar, dan bertindak sebagai lender of last resort atau pemberi pinjaman terakhir ketika terjadi krisis likuiditas di bank. Namun, di era digital sekarang seperti ini, Bank Indonesia juga menghadapi tantangan baru. Beberapa tantangan yang dihadapi BI sepertinya perkembangan fintech dan sistem pembayaran digital membawa perubahan besar dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan keamanan cyber, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu juga edukasi kepada masyarakat tentang keuangan digital juga menjadi hal yang penting. Jadi, apa sih dampak kebijakan moneter terhadap kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat? Jadi, kebijakan moneter yang tepat dapat menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi. Selain itu juga, kebijakan suku bunga juga bisa mendorong investasi dan konsumsi. Dan tentu saja stabilitas nilai tukar rupiah membantu menjaga kestabilan harga barang, terutama yang berkaitan dengan impor. Contohnya, saat terjadi krisis global tahun 2008, Bank Indonesia mengambil langkah seperti menurunkan suku bunga, menyediakan likuiditas bagi perbankan, serta menjaga kepercayaan pasar agar ekonomi tetap stabil. Peran bank sentral juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kebijakan yang stabil dan kredibel akan meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun investor dari luar negeri. Selain itu, kepastian ekonomi juga membantu pelaku usaha dalam merencanakan bisnisnya. Bagian terakhir dapat kita simpulkan bahwa bank sentral memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan moneter yang tepat, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global dan perkembangan teknologi, peran ini menjadi sangat penting untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap kuat, stabil, dan mampu berkembang ke depan.
Baiklah, ini penjelasan materi bab 4 tentang bank umum, mulai dari pengertian, fungsi, hingga perannya dalam perekonomian di Indonesia. Jadi, apa sih bank umum itu? Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun layanan keuangan lainnya. Bank umum bisa beroperasi secara konvensional maupun secara syariah. Dan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi, secara sederhananya, bank umum berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fungsi utama bank umum. Fungsi yang pertama adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Bank menyediakan berbagai produk simpanan, seperti tabungan yang fleksibel, giro yang biasa digunakan untuk transaksi bisnis, dan deposito yang memiliki jangka waktu tertentu dengan bunga lebih tinggi. Dana yang dihimpun dari masyarakat inilah yang kemudian menjadi sumber utama bagi bank untuk menjalankan aktivitasnya. Fungsi berikutnya adalah sebagai penyedia jasa pembayaran. Bank memfasilitasi berbagai transaksi keuangan, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Mulai dari transfer antar rekening, penggunaan kartu debit dan kredit, hingga layanan penukaran valuta asing. Dengan adanya layanan ini, aktivitas ekonomi menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan aman. Selain itu juga, bank umum juga berperan dalam pengelolaan risiko dari investasi. Bank menyediakan berbagai produk untuk membantu nasabah mengelola keuangan mereka. Misalnya, layanan asuransi untuk perlindungan safe deposit box untuk penyimpanan barang berharga, serta produk investasi seperti deposito, reksadana, dan obligasi. Jadi, bank tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga membantu mengembangkan aset nasabah. Ada juga fungsi khusus dari bank umum, yaitu penciptaan uang digital. Ada juga fungsi khusus dari bank umum, yaitu penciptaan uang giral. Prosesnya dimulai ketika nasabah menyimpan uang di bank, kemudian uang penyaluran sebagian dana tersebut dalam bentuk kredit. Dari sini, jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa meningkat tanpa harus mencetak uang baru. Inilah yang disebut efek multiplier dalam ekonomi. Secara umum, tugas bank umum bisa diringkas menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, funding atau menghimpun dana, lending atau penyaluran kredit, dan service atau penyediaan berbagai layanan perbankan. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk sistem perbankan yang sehat.
Selanjutnya kita lihat klasifikasi bank umum. Berdasarkan statusnya, ada bank devisa dan ada bank non-devisa. Yang pertama kita bahas bank devisa dulu. Bank devisa adalah bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi internasional seperti ekspor, impor, transfer luar negeri, dan layanan valuta asing. Sedangkan bank non-devisa hanya beroperasi di dalam negeri dan tidak melayani transaksi valuta asing. Kemudian, dalam kegiatan operasionalnya, bank umum juga menyediakan berbagai layanan, mulai dari penyimpanan dana secara aman, transfer uang, penerbitan surat berharga, layanan piutang untuk membantu arus kas perubahan, pembayaran tagihan, hingga bank garansi untuk kebutuhan bisnis. Dalam perekonomian, bank umum memiliki peran yang sangat strategis. Yang pertama, sebagai agent of trust, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Kedua, sebagai agent of equity, yaitu menyediakan pembiayaan untuk mendukung usaha dan investasi. Dan yang ketiga, sebagai agent of development, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan berbagai sektor, termasuk UMKM dan infrastruktur. Di Indonesia sendiri, ada beberapa contoh bank umum besar seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Sentral Asia atau BCA, dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Masing-masing bank tersebut memiliki keunggulan dan fokus layanan yang berbeda. Namun, semuanya berperan penting dalam sistem keuangan nasional. Fungsi bank umum juga memberikan banyak manfaat. Yang pertama, masyarakat jadi lebih mudah mengakses layanan keuangan. Usaha kecil bisa berkembang melalui kredit, dan ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih stabil. Namun, bank umum juga menghadapi berbagai tantangan. Adapun tantangannya yaitu di era digital seperti sekarang, persaingan dengan fintech semakin ketat. Selain itu juga, bank juga harus terus berinovasi melalui digital banking, menjaga keamanan dari ancaman cyber, serta mengikuti regulasi yang terus berkembang. Bagian yang terakhir, bank bukan hanya untuk tempat menyimpan uang. Lebih dari itu, bank umum adalah motor penggerak ekonomi yang menghubungkan berbagai sektor dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami fungsi dan perannya, kita bisa memanfaatkan layanan perbankan secara lebih bijak dan optimal. Ini adalah penjelasan materi bab 5. Akan membahas tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, serta bagaimana layanan tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Jadi, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit,
maupun layanan keuangan lainnya. Selain itu, bank juga berperan dalam memfasilitasi transaksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita masuk ke produk simpanan. Produk yang paling umum adalah tabungan. Tabungan merupakan cara paling dasar untuk menyimpan uang dengan aman dan mudah diakses. Biasanya, tabungan ini dilengkapi dengan buku tabungan, kartu ATM, hingga layanan digital untuk memantau transaksi. Jenis tabungan pun beragam, mulai dari tabungan biasa untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan berencana untuk tujuan jangka panjang, hingga tabungan khusus seperti tabungan haji. Selain tabungan, ada juga deposito. Jadi apa sih deposito itu? Deposito adalah simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Namun, dana yang disimpan tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena memiliki jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun. Yang ketiga ada giro. Giro biasanya digunakan oleh pelaku usaha atau perusahaan karena memudahkan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Fasilitasnya termasuk cek, biljet giro, dan transfer antar bank. Setelah itu kita bahas produk pinjaman. Bank menyediakan berbagai jenis kredit yang secara umum dibagi menjadi 2, yaitu kredit konsumtif dan kredit investasi. Yang pertama, kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli rumah melalui KPR, kendaraan, atau biaya untuk pendidikan. Sedangkan kredit investasi yang digunakan untuk mengembangkan usaha, seperti membuka bisnis baru, membeli peralatan produksi, atau memperluas usaha kita. Selain itu juga, kredit khusus seperti kredit modal kerja untuk operasional bisnis, kredit profesi untuk tenaga profesional, dan kredit perdagangan untuk pelaku usaha dagang. Selanjutnya, kita masuk ke layanan transaksi dan pembayaran. Bank memudahkan kita dalam melakukan berbagai transaksi, seperti transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan listrik, air, internet, hingga proses clearing antar bank. Ada juga produk kartu bank. Kartu kredit adalah kartu yang langsung terhubung dengan rekening kita, sehingga transaksi akan langsung memotong saldo yang ada. Sedangkan kartu kredit memungkinkan kita bertransaksi terlebih dahulu untuk membayar di kemudian hari dengan limit yang diberikan bank tersebut. Di era sekarang, layanan digital banking juga menjadi sangat penting. Di era sekarang, layanan digital banking juga menjadi sangat penting. Melalui internet banking dan mobile banking, kita bisa melakukan hampir semua transaksi hanya melalui smartphone, mulai dari cek saldo, transfer, bayar tagihan, hingga membuka deposito.
Ada juga SMS banking dan e-statement yang memudahkan kita memantau transaksi tanpa harus datang ke bank tersebut. Untuk keamanan, bank juga menyediakan layanan seperti Safe Deposito Box, yaitu tempat penyimpanan khusus untuk barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, atau bahkan sertifikat. Selanjutnya, pembahasan tentang perbankan syariah. Dalam sistem ini, produk bank menggunakan prinsip syariah tanpa bunga. Beberapa akad yang digunakan antara lain mudharabah, yaitu sistem bagi hasil, murabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, dan yang terakhir ijarah, yaitu sistem sewa. Contoh produknya seperti KPR syariah, tabungan haji syariah, dan deposito berbasis bagi hasil. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap produk bank memiliki manfaat dan juga memiliki resiko. Misalnya, deposito memiliki risiko likuiditas karena tidak bisa dicairkan kapan saja. Kredit memiliki risiko bunga dan gagal bayar. Oleh karena itu, sebagai nasabah, kita harus memahami setiap produk sebelum menggunakannya. Di Indonesia sendiri, banyak contoh produk bank yang populer. Misalnya nih, produk tabungan dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI, deposito dari Bank Mandiri, layanan digital seperti BCA Mobile dari Bank Sentral Asia, serta berbagai layanan lainnya dari CIM Niaga. Sebagai penutup, memilih produk bank yang tepat adalah hal yang penting. Kita perlu mengetahui kebutuhan kita sendiri, memahami fitur dari resiko setiap produk, serta memanfaatkan layanan digital agar tetap praktis dan efisien. Dengan begitu, kita bisa menjadi nasabah yang cerdas dan mampu mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Ini adalah penjelasan materi bab ke-6 tentang memahami prinsip-prinsip manajemen bank. Jadi, manajemen bank merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan membangun kepercayaan nasabah. Tanpa pengelolaan yang baik, bank tidak hanya beresiko mengalami kerugian, tetapi juga dapat memengaruhi perekonomian secara luas. Kita masuk ke pengertian manajemen bank terlebih dahulu. Jadi, manajemen bank adalah proses yang mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, hingga pengendalian operasional. Tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan finansial bank, memastikan keberlanjutan jangka panjang, serta melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan regulator. Materi yang kedua tentang prinsip dasar manajemen bank. Dalam praktiknya, manajemen bank berpegang pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, prinsip kehati-hatian atau prudential, yaitu
pengelolaan risiko secara ketat dan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan, terutama dalam pemberian kredit. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu penyediaan informasi keuangan yang akurat serta tanggung jawab atas setiap keputusan manajemen. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal agar menghasilkan nilai maksimal. Materi yang ketiga yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko menjadi kunci kesuksesan bank. Proses ini meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Beberapa risiko utama antara lain risiko kredit, yaitu kegagalan debitur membayar kewajiban. Risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, dan risiko operasional yang berasal dari kesalahan sistem, manusia, atau kejadian eksternal seperti fraud. Materi selanjutnya yaitu regulasi perbankan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, manajemen bank diatur oleh berbagai regulasi. Salah satunya adalah ketentuan dari OJK yang mengatur penerapan manajemen risiko. OJK juga berperan dalam pengawasan melalui pemeriksaan berkala dan penilaian kesehatan bank. Selain itu, terdapat perlindungan nasabah yang mencakup transparansi produk, edukasi konsumen, hingga perlindungan data diri. Materi yang selanjutnya, prinsip syariah dalam perbankan. Pada bank syariah, manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tidak ada sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan skema bagi hasil. Transaksi harus transparan dan adil tanpa ada unsur penipuan. Selain itu, bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial melalui zakat dan distribusi kekayaan. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia perbankan. Digitalisasi layanan seperti mobile banking dan internet banking memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Penggunaan kecerdasan buatan seperti AI membantu mendeteksi fraud dan menganalisis risiko. Sementara itu, teknologi keamanan seperti enkripsi, dan biometrik melindungi data nasabah. Selanjutnya ada peran sumber daya manusia atau peran SDM. Sumber daya manusia menjadi aset paling berharga dalam manajemen bank. SDM yang kompeten dan berintegritas sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Pelatihan berkelanjutan dan budaya kerja yang menjunjung tinggi etika menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan dan mencegah kecurangan. Selanjutnya, pastinya ada tantangan dan peluang yang dihadapi. Di masa depan, bank menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan fintech dan kompleksitas regulasi yang terus-menerus berkembang. Namun di sisi lain,
terdapat peluang besar melalui kolaborasi dengan fintech, pengembangan produk digital, dan ekspansi ke masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Pada akhirnya, manajemen bank bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Dengan pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta inovasi berkelanjutan, bank dapat terus berkembang sekaligus melindungi data nasabah. Baiklah, ini adalah materi bab terakhir atau bab 7 tentang jenis-jenis resiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Dalam dunia perbankan, resiko bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Resiko adalah bagian dari setiap keputusan bisnis yang diambil. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko dapat mengancam stabilitas bank dan mengurangi kepercayaan nasabah, yang merupakan aset paling berharga dalam industri perbankan ini. Materi yang pertama yaitu pengantar risiko perbankan. Risiko dalam perbankan adalah potensi kerugian yang dapat memenuhi keberlangsungan operasional bank. Oleh karena itu, setiap aktivitas perbankan harus disertai dengan perhitungan risiko yang matang. Tanpa manajemen risiko yang tepat, bank dapat mengalami kerugian besar sehingga kehilangan kepercayaan publik. Materi selanjutnya, risiko kredit. Risiko yang pertama dan paling utama adalah risiko kredit. Risiko ini terjadi ketika debitur gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai perjanjian. Sejarah mencatat krisis kredit tahun 1997 pernah mengguncang sistem perbankan di Indonesia dan menyebabkan banyak bank mengalami kolaps. Untuk mengelola risiko ini, bank harus melakukan analisis kredit secara ketat, menetapkan batas kredit yang bijaksana, serta melakukan pemantauan portofolio secara berkala. Yang kedua, risiko operasional yang berasal dari kesalahan internal maupun gangguan sistem. Risiko ini bisa berupa kegagalan proses bisnis, kesalahan manusia itu sendiri, serangan cyber, hingga fraud. Contohnya adalah serangan ransomware yang dapat melumpuhkan sistem bank dan menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. Pengelolaannya dilakukan melalui penguatan kontrol internal, pelatihan sumber daya manusia atau SDM, serta penggunaan sistem keamanan teknologi yang mutakhir. Yang ketiga ada risiko kepatuhan. Risiko ini muncul ketika bank melanggar aturan yang ditetapkan oleh regulator seperti
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, atau standar internasional sekalipun. Dampaknya tidak hanya berupa denda besar, tetapi juga kerusakan reputasi. Untuk menghindarinya, bank perlu menerapkan sistem kepatuhan yang terintegrasi, melakukan audit rutin, dan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan. Yang keempat atau yang terakhir ada risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko yang tidak terlihat tetapi sangat krusial. Reputasi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibangun, namun bisa hancur dalam hitungan menit. Seperti kasus kebocoran data nasabah dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik dan bahkan berdampak pada nilai saham bank. Mitigasi risiko ini dilakukan melalui transparansi, komunikasi yang baik, serta respons cepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya kita masuk ke peran regulator. Dalam pengelolaan risiko, peran regulator sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengawasi dan menetapkan regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan Bank Indonesia atau BI berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Selanjutnya ada framework manajemen risiko. Manajemen risiko yang efektif memerlukan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari identifikasi risiko, yaitu mengenali potensi ancaman dari seluruh aktivitas perbankan. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dan evaluasi untuk menilai dampak serta kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya, bank menetapkan strategi mitigasi melalui kebijakan dan prosedur yang sesuai. Dan yang terakhir, dilakukan pemantauan serta pelaporan secara berkala untuk memastikan risiko tetap terkendali. Materi selanjutnya ada teknologi dan inovasi. Di era modern ini, teknologi memainkan peran besar dalam manajemen risiko. Penggunaan big data dan artificial intelligence atau AI memungkinkan bank memprediksi risiko dengan sangat akurat. Sistem monitoring real-time membantu mendeteksi potensi masalah bank sejak dini. Selain itu, platform terintegrasi memudahkan pengelolaan risiko secara keseluruhan dan efisien. Yang terakhir ada kesimpulannya. Manajemen risiko adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan bank. Dalam pengelolaan yang tepat, bank tidak hanya dapat menghindari kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisinya di industri keuangan.